Halo, nama saya Dharma. Pada video pertama saya ingin membuat video yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Baiklah, pada video ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih bahasa itu sangat berguna dalam ilmu komunikasi. Apa ya? Baiklah, kita langsung saja. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan cara yang paling efektif untuk menyampaikan pikiran, maksud maupun tujuan kepada orang yang kita ajak berkomunikasi. Bahasa juga sebagai sarana komunikasi mempunyai fungsi penyampaian pesan atau makna oleh individu kepada individu lain. Lalu ada perannya nih. Peran bahasa dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah besar. Tanpa bahasa, kita pun tidak akan bisa memahami pesan dari individu lain. Mengetahui memanggil nama seseorang hingga kita tidak akan bisa menceritakan sesuatu pengalaman dalam sebuah kesan karena faktor tanpa adanya bahasa. Maka dengan itu, bahasa sangat berguna dalam alat komunikasi yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat berbangsa. Bahasa juga sangat penting loh bagi manusia, karena unsur budaya yang harus dilestarikan dan dirawat. Contohnya, bahasa kita sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Juga serta bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Madura, dan masih banyak bahasa daerah lain yang berada di seluruh tanah air kita. Baiklah, karena rasa saya sudah menjabarkan versi saya dengan singkat, mari kita ambil beberapa contoh. Yang pertama, contoh dari benda. Seperti benda dari hutan dan bisa digunakan sebagai kerangka bangunan. Apa itu? Ya, itu adalah kayu. Pembahasannya, hal ini mengacu kepada fungsi bahasa untuk pemahaman. Contoh yang kedua yaitu contoh dari interaksi. Interaksi yang berarti bahasa yang kita gunakan menjalin hubungan dengan individu lain yang bisa melibatkan emosi dan mengandung rasa simpati. Contohnya, interaksi antar sepasang kekasih yang sudah lama tak bertemu karena faktor LDR. Tentunya, saat mereka bertemu, tentunya mengundang perasaan haru dan bahagia karena momen sekian lama tak bertemu. Contoh yang terakhir yaitu contoh ketiga, contoh transmisi. Transmisi sendiri yaitu pengiriman dan penerimaan informasi yang berarti bahasa yang kita gunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Dengan bahasa informasi yang disampaikan jadi lebih mudah dipahami. Contohnya, Hiro dan Hino sedang bertukar informasi tentang pendaftaran pekerjaan di sebuah perusahaan yang besar. Baiklah, cukup dari contoh dari bahasa sebagai alat komunikasi. Saya ingin menjawab pertanyaan yang sering kita dengar. Apa itu? Baiklah, pertanyaannya adalah apa penyebab bahasa bisa sangat bervariasi? Baiklah, karena jawabannya bersifat historis, saya menjawabnya pada intinya saja. Baiklah, yang saya kutip berdasarkan dari website yang bernama mijil.id yang ini berkaitan dengan kondisi masyarakat yang bersifat majemuk. Tepatnya, variasi bahasa terjadi karena penutur dan lawan tutur bahasa yang memiliki kondisi yang berbeda. Penutur yang heterogen, serta sifat bahasa yang arbitrer. Begitu memungkinkan terciptanya variasi bahasa. Baiklah, demikianlah lebih dari kurang penjelasan yang singkat dari saya. Kalau ada yang mau nambah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.